Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai vektor. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Niputwel Sanitania Putri, nomor absen 29 dari kelas 10 MIPA 7. Pertama-tama, mari kita cermati peta konsep dari materi vektor. Ini dia peta konsep dari materi vektor. Materi vektor ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengertian, ruang vektor, dan operasi pada vektor. Pada pengertian terdapat 2 bagian, yaitu pengertian dari vektor dan pengertian dari skalar. Pada bagian operasi pada vektor terdapat 6 bagian, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian vektor dengan skalar, perkalian antara dua vektor, hasil kali silang, dan pembagian vektor berupa ruas garis dan vektor. Pada bagian pertama ada pengertian. Vektor. Apa itu vektor? Vektor didefinisikan sebagai ruas garis berarah yang mempunyai panjang dan arah tertentu. Panjang suatu vektor juga disebut sebagai nilai atau besar vektor. Contohnya adalah gambar ini. Titik A disebut sebagai titik pangkal atau titik awal, sedangkan titik B disebut sebagai titik ujung atau titik temu, atau bisa juga disebut sebagai titik terminal. Vektor dapat dilukiskan dengan menulis huruf yang disertai dengan tanda panah di atasnya. Skalar. Apa itu skalar? Skalar merupakan besaran yang tidak memiliki arah. Contohnya adalah waktu, kelajuan, volume, dan suhu. Yang kedua ada ruang vektor. Ruang vektor. Apa itu ruang vektor? Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Contoh 1, ada panah suatu bidang. Terdiri dari panah dalam bidang tetap dimulai dari satu titik tetap. Ini digunakan dalam fisika untuk menjelaskan gaya S atau kecepatan. Diberikan dua tanda panah seperti V dan W. Jajaran genjang yang direntang oleh dua panah ini berisi satu panah diagonal yang juga dimulai dari titik awal. Panah baru ini disebut jumlah dari dua panah, yang dilambangkan dengan V tambah W. Contoh kedua ada pasangan angka yang diurutkan. Disediakan oleh pasangan bilangan real X dan Y. Urutan komponen X dan Y signifikan, sehingga pasangan seperti itu juga disebut pasangan terurut. Pasangan seperti itu ditulis sebagai dalam kurung X, Y. Penjumlahan dari dua pasangan tersebut dan perkalian pasangan dengan bilangan didefinisikan sebagai berikut. Dalam kurung X1, Y1 ditambah dalam kurung X2, Y2 sama dengan dalam kurung X1 plus X2, Y1 ditambah Y2. A dalam kurung X, Y sama dengan dalam kurung AX, AY. Berkurang menjadi yang satu ini jika panah diwakili oleh pasangan koordinat kartesius dari titik ujungnya. Ini ada beberapa aturan dari ruang vektor. Yang pertama ada asosiatif tambahan. U plus dalam kurung V plus V sama dengan U plus V plus W. Yang kedua ada komutatif tambahan di mana rumusnya adalah U plus V sama dengan V plus U. Yang ketiga ada elemen identitas penambahan. Rumusnya adalah ada elemen O yang merupakan elemen dari V disebut vektor 0 seperti V plus 0 sama dengan V untuk V elemen dari V. Elemen inverse penambahan. Untuk setiap V elemen V, ada elemen min V. Elemen V disebut aditif inverse dari V, seperti yang V plus dalam kurung min V sama dengan 0. Kompatibilitas dari perkalian skalar dengan perkalian bidang.
A dalam kurung BV sama dengan ABV. Elemen identitas perkalian skalar. 1V sama dengan V dengan 1 menunjukkan multiplikatif identity dari V. Distributivitas perkalian skalar sehubungan dengan penambahan vektor. A dalam kurung U plus V sama dengan AU plus AV. Distributivitas perkalian skalar bersehubungan dengan penambahan medan. Dalam kurung A plus B, V sama dengan AV plus BV. Berikutnya ada operasi pada vektor. Penjumlahan vektor dalam bentuk geometris. Yang pertama ada segitiga. Vektor A ditambah vektor B sama dengan B1 min A1, B2 min A2 ditambah C1 min B1, C2 min B2 sama dengan B1 min A1 plus C1 min B1, B2 min A2 plus C2 min B2 sama dengan C1 min A1, C2 min A2 sama dengan vektor C. Ini dapat dilihat melalui vektor A tambah vektor B menjadi vektor C. Yang kedua ada jajar genjang. Misal vektor A sama dengan A1, A2, vektor B sama dengan B1, B2, dan vektor C adalah C1, C2, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan A1, A2 ditambah B1, B2 sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2 sama dengan C1, C2 sama dengan vektor C. Dapat lihat dari jajar genjang, vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C. Pengurangan vektor dalam bentuk geometri. Operasi pengurangan vektor hampir sama dengan penjumlahan vektor. Pengurangan bisa diartikan sebagai penjumlahan vektor pertama dengan lawan vektor kedua. Vektor A min vektor B sama dengan vektor A plus min vektor B. Misal, vektor A sama dengan A1, A2, vektor B sama dengan B1, B2, dan vektor D sama dengan D1, D2. Dengan demikian diperoleh vektor A min vektor B sama dengan vektor A plus min vektor B sama dengan vektor D. Ini dapat diperoleh melalui ini. Dapat dilihat vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C. Jika dibalik, vektor A dikurangi vektor B sama dengan vektor D. Perkalian vektor dengan skalar. Jika K adalah tak 0 dan vektor U sama dengan U1, U2, bla 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 sampai UN, maka KU sama dengan KU1, KU2 sampai KUN. Dalam perkalian skalar dengan vektor ini, jika K lebih dari 0, maka vektor KU searah dengan vektor U. Adapun jika K kurang dari 0, maka vektor KU berlawanan arah dengan vektor U. Bisa dicermati melalui ini. Sifat-sifat hitung operasional pada skalar. Jika A, B, dan C merupakan vektor-vektor, kemudian K dan L adalah skalar tak 0. Ini ada gambar yang dapat dicermati. A plus B sama dengan B plus A. KLA sama dengan KLA. Dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C sama dengan K dalam kurung A plus B sama dengan KA plus KB. A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A dapat juga ditulis sebagai dalam kurung K plus L A sama dengan KA plus LA. A plus min A sama dengan 0 sama dengan LA sama dengan A. Perkalian antara dua vektor hasil kali titik.
Hasil kali titik merupakan operasi antara dua buah vektor pada ruang yang sama, yaitu ruang yang menghasilkan skalar. Dapat dicermati melalui gambar ini. Sifat perkalian titik. A titik B sama dengan B titik A. A titik dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A titik B plus dalam kurung A titik C. KA titik B sama dengan KA titik B sama dengan A titik KB, di mana K elemen dari R. Hasil kali silang. Hasil kali silang merupakan operasi antara dua vektor pada ruang 3 dimensi yang menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan tersebut. Vektor V sama dengan vektor A kali vektor B. V sama dengan vektor tegak lurus terhadap A dan B. Jika V harga mati sama dengan luas jajar genjang. Jika A sama dengan A1, A2, A3, B sama dengan B1, B2, dan B3, maka perkalian silang antara A dan B adalah vektor V sama dengan A kali B sebagai berikut. Jika salah satu antara keduanya merupakan vektor 0, maka V sama dengan 0. Jika A dan B sejajar dengan arah yang sama atau berlawanan, maka V sama dengan 0. Jika V adalah sudut antara jika Y adalah sudut antara A dan B, maka V sama dengan V1, P2, P3, di mana V1 sama dengan A2, B3 min A3, B2, V2 sama dengan A3, B1 min A1, B3, dan V3 adalah A1, B2 min A2, B1, di mana V sama dengan A, B, sin Y. Cara menghitung. A kali B sama dengan I A1 B1, J A2 B2, K A3 B3 sama dengan min 1 pangkat 1 plus 1, A2 B2 A3 B3 I plus min 1 pangkat 1 plus 2, A1 B1 A3 B3 J plus min 1 pangkat 1 plus 3, A1 B1 A2 B2 K. Pembagian vektor ruas garis. Titik P membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N, sehingga AP banding PB sama dengan M banding N. Ada dua kemungkinan posisi titik P terhadap ruas garis AB, yaitu titik P di dalam AB atau titik P di luar AB. Perbedaan posisi titik P di dalam AB seperti ini, dan titik P di luar AB seperti ini. Perbedaan posisi titik P. Tanda perbandingan dari titik P di dalam AB adalah vektor AP dan vektor PB mempunyai arah yang sama, sehingga M dan N mempunyai tanda yang sama. Titik P di luar AB. AP dan PB mempunyai arah yang berlawanan, sehingga M dan N mempunyai tanda yang berlawanan. Perbandingan ruas garis. Vektor AP banding vektor PB sama dengan M banding N. Vektor AP banding vektor AB sama dengan M banding M plus N. Sedangkan titik P di luar AB, vektor AP banding vektor PB sama dengan M banding min N. Vektor AP banding vektor AB sama dengan M banding M min N. Pembagian vektor bentuk vektor. Misalkan vektor A, vektor B, dan vektor P berturut-turut merupakan vektor posisi dari titik A, B, dan P. Jika titik P membagi ruas garis AB dengan perbandingan vektor AP banding vektor PB sama dengan M banding N, maka berlaku rumus berikut. Vektor P sama dengan M vektor B plus N vektor A per M plus N. Sekian materinya, dilanjut dengan soal. Ada 3 contoh soal. Yang pertama adalah contoh soal dari penjumlahan vektor,
Yang soal nomor 2 merupakan contoh soal dari perbandingan vektor. Yang ketiga ada contoh soal dari perbandingan vektor juga. Selamat dikerjakan dan dicoba. Sekian materi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Dan Om Santi 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 Om.